Bayangkan kerja setiap hari, tapi masa depanmu tetap tidak jelas. Selamanya menjadi pegawai kontrak, izin dipersulit, sakit pun kadang dipaksa tetap berangkat. Dituntut sempurna, tapi hidup tetap pas-pasan. Dan mungkin inilah ironi terbesar dunia kerja modern di Indonesia. Banyak orang hari ini memiliki pekerjaan, tapi tidak pernah benar-benar merasa aman menjalani hidupnya sendiri. Mereka bangun pagi sebelum matahari terbit, berangkat kerja menembus macet, menghadapi target, tekanan, evaluasi, dan tuntutan performa setiap hari. Mereka terlihat seperti orang dewasa yang hidupnya stabil, padahal di dalam kepala mereka ada rasa takut yang terus hidup diam-diam. Takut kontraknya habis, takut performa dianggap turun, takut terlalu banyak izin, takut sakit, takut diganti kapan saja. Inilah dunia outsourcing, sebuah sistem kerja yang awalnya dipromosikan sebagai simbol efisiensi modern. Dunia bisnis berubah sangat cepat. Kompetisi semakin brutal, perusahaan ingin biaya operasional lebih ringan, perusahaan ingin tenaga kerja yang fleksibel. Dalam logika ekonomi modern, semuanya terdengar sangat rasional. Semakin sedikit beban perusahaan, semakin besar peluang bisnis bertahan dan berkembang. Dan outsourcing dianggap menjadi salah satu solusi utama untuk menjawab kebutuhan itu. Di atas kertas, semuanya terlihat profesional, efisien, cepat, modern. Tetapi masalah terbesar dunia modern seringkali memang terlihat masuk akal, sampai manusia mulai hidup terlalu lama di dalamnya. Dan yang lebih ironis, banyak pekerja outsourcing dituntut loyal seperti karyawan tetap, tetapi diberlakukan seperti tenaga sementara. Mereka diminta datang tepat waktu, menjaga performa, bersikap profesional, tidak boleh banyak alasan, harus selalu siap lembur, harus cepat beradaptasi, harus tahan tekanan, harus menjaga attitude, dan harus selalu terlihat produktif. Tetapi pada saat yang sama, status mereka sendiri tidak pernah benar-benar aman. Bahkan di beberapa tempat, sakit pun terasa seperti sebuah kesalahan. Ada pekerja yang dipaksa tetap datang dulu sebelum izin diterima, ada yang takut memakai hak cuti karena khawatir dianggap tidak loyal. Ada yang memaksa tubuh tetap bekerja demi menjaga penilaian yang tetap bagus, ada yang tetap tersenyum melayani pelanggan, meski diam-diam hidupnya sedang berantakan. Dan di titik itulah, pekerjaan perlahan mulai berubah. Ia bukan lagi sekedar cara mencari nafkah, ia berubah menjadi ruang di mana manusia perlahan kehilangan rasa aman atas hidupnya sendiri. Karena di balik seluruh bahasa korporasi tentang efisiensi dan produktivitas itu, ada jutaan manusia yang perlahan hidup dalam ketidakpastian permanen. Berada di sistem itu, dan semakin lama menjalaninya, semakin sadar bahwa rasa capek terbesar ternyata bukan berasal dari pekerjaannya, tetapi dari rasa tidak aman yang terus hidup di kepala setiap hari. Rasa kalau hidup kita bisa berubah buruk kapan saja. Rasa kalau satu evaluasi buruk bisa membuat semuanya runtuh. Rasa kalau kita harus selalu terlihat kuat, bahkan ketika tubuh sebenarnya sudah lelah. Dan perlahan, mulai memahami kenapa begitu banyak pekerja outsourcing terlihat stres bahkan ketika usia mereka masih muda. Karena mereka bukan hanya bekerja, mereka hidup dalam tekanan psikologis jangka panjang. Dan yang lebih brutal, semua tekanan itu seringkali dijalani demi gaji yang bahkan belum tentu cukup menciptakan hidup yang stabil. Harga rumah terus naik, sewa kos naik, biaya transportasi naik, kebutuhan pokok naik, pendidikan mahal, dan biaya kesehatan mahal. Tetapi banyak pekerja tetap hidup dari gaji ke gaji, bertahan dari akhir bulan ke akhir bulan. Mereka bekerja penuh waktu, tetapi hidup mereka tetap terasa rapuh. Dan mungkin inilah alasan kenapa begitu banyak generasi muda hari ini terlihat lelah bahkan sebelum usia 30. Karena mereka bukan hanya bekerja keras, mereka hidup di bawah tekanan ekonomi dan ketidakpastian secara bersamaan. Dari kecil, generasi ini diajarkan satu mimpi yang sederhana, sekolah yang rajin, kuliah, cari kerja, bekerja keras, maka hidup akan stabil. Tetapi ketika mereka benar-benar masuk dunia kerja yang modern, banyak yang justru menemukan realitas yang sangat berbeda. Gelar ternyata tidak menjamin keamanan hidup. Kerja keras tidak menjamin kesejahteraan, bahkan memiliki pekerjaan penuh waktu pun tidak selalu membuat seorang merasa aman. Inilah alasan kenapa outsourcing hari ini bukan lagi sekedar isu ketenaga kerjaan biasa. Ia telah berubah menjadi simbol keresahan generasi pekerja modern. Generasi yang tumbuh dengan janji meritokrasi, tetapi masuk ke dunia nyata yang makin mahal, semakin kompetitif, dan semakin tidak stabil. Semakin ekonomi melambat, pekerja akan ditekan. Semakin target perusahaan naik,
tekanan kerja semakin meningkat, dan semakin perusahaan ingin efisiensi, manusia semakin mudah diganti. Dan ketika manusia terlalu mudah diganti, maka rasa aman perlahan ikut hilang. Banyak pekerja akhirnya hidup dalam mode bertahan saja, bukan mode berkembang. Bukan membangun masa depan, tetapi sekedar bertahan dari kontrak yang tidak jelas, tekanan kerja, target tinggi, ancaman evaluasi, dan biaya hidup yang terus naik. Dampaknya jauh lebih besar daripada sekedar ekonomi sendiri. Ketika manusia hidup terlalu lama tanpa kepastian, cara mereka memandang masa depan pun akan ikut berubah. Banyak anak muda yang mulai takut menikah, takut membeli rumah, takut mengambil cicilan, takut punya anak, karena mereka sendiri tidak yakin apakah pekerjaan mereka masih ada untuk tahun depan. Dan mungkin inilah bagian paling ironis dari semuanya. Dunia modern terus berbicara tentang mimpi yang besar, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan budaya kerja profesional. Tetapi di saat yang sama, jutaan pekerja justru hidup dalam kecemasan jangka panjang. Mereka terlihat profesional di luar, tetapi diam-diam hidup dengan rasa takut setiap hari. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan penghasilan, takut hidup mereka berhenti total hanya karena kontrak tidak diperpanjang. Loyalitas akhirnya berubah menjadi sesuatu yang aneh. Perusahaan meminta loyalitas penuh dari pekerja, tetapi tidak selalu memberi rasa aman yang setara. Padahal manusia mungkin bisa dipaksa disiplin melalui tekanan, tetapi manusia tidak bisa benar-benar tenang tanpa rasa aman. Fenomena ini perlahan menciptakan generasi yang semakin sulit membangun hidup jangka panjang. Karena bagaimana seseorang bisa merasa optimis membeli rumah jika pekerjaannya sendiri terasa sementara? Bagaimana seseorang bisa berani membangun keluarga jika masa depannya harus dipenuhi ketidakpastian? Dan bagaimana generasi muda bisa percaya bahwa kerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik jika setelah bekerja bertahun-tahun mereka tetap hidup dalam rasa takut kehilangan semuanya kapan saja? Dan mungkin disitulah inti paling brutal dari dunia kerja modern hari ini, bahwa banyak orang bekerja penuh waktu tetapi tidak pernah benar-benar merasa hidupnya aman. Mereka terlihat sibuk setiap hari, mereka terlihat produktif, tetapi diam-diam hidup dalam kecemasan permanen. Mereka bekerja bukan untuk berkembang, tetapi hanya untuk bertahan hidup. Bertahan dari tekanan kerja, bertahan dari kontrak yang tidak jelas, bertahan dari biaya hidup yang terus naik, bertahan dari sistem yang terus meminta manusia bekerja seperti mesin, sambil perlahan menghilangkan rasa aman mereka sebagai manusia. Tentu tidak semua outsourcing buruk. Banyak perusahaan tetap memperlakukan pekerjanya secara manusiawi. Banyak pekerja outsourcing yang berhasil berkembang dan membangun karir. Tetapi masalah terbesar muncul ketika efisiensi mulai mengalahkan kemanusiaan itu sendiri. Ketika pekerja dipandang hanya sebagai angka biaya, ketika performa sempurna dituntut, tetapi kesejahteraan tetap minimum. Ketika loyalitas diminta tanpa kepastian hidup yang setara, dan ketika manusia perlahan dipaksa menerima bahwa hidup tidak stabil adalah sesuatu yang normal. Karena pada akhirnya manusia bukan hanya membutuhkan pekerjaan, manusia juga membutuhkan kepastian bahwa kerja kerasnya benar-benar bisa membawa hidup menuju sesuatu yang lebih baik. Dan ketika kerja keras tidak lagi memberi rasa aman, mungkin yang sedang runtuh bukan cuma harapan pekerja outsourcing, tetapi kepercayaan generasi muda terhadap masa depan itu sendiri. Aneh memang, tapi inilah realita kerja di outsourcing.